ternyata lampunya menyala dua ya. Artinya apa? Kalau nyala dua, di sini ada keterangannya korek ya, artinya benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, seperti janji saya di video saya sebelumnya, saya kan berencana untuk membahas satu alat yang saya spill kemarin ya, yaitu apa? Ini adalah Habotest. Habotest ini mereknya ya. Barangnya adalah socket tester. Apa itu socket tester ya? Socket tester itu adalah alat untuk ngecek apakah listrik di rumah kalian itu sudah bagus sesuai standar atau tidak gitu ya. Nah, apa sih resikonya listrik yang kurang bagus atau kurang sesuai standar? Maka peralatan kalian di rumah seperti TV, kulkas, dan lain-lain mungkin akan mudah rusak ya kalau listrik kalian misalkan tegangannya kurang atau groundingnya kurang bagus atau netral dan fasenya terbalik gitu ya. Nah, fase dan netral terbalik mungkin nggak terlalu bermasalah gitu ya, tapi akan lebih baik kalau tidak terbalik gitu. Nah, bagaimana alat ini bisa membantu kita mendeteksi apakah listrik di rumah kita cukup bagus? Nah, ini dia alatnya. Oh ya, ini seperti saya bilang mereknya Habotest ya. Ketika saya terima ya, kawan, ini kritik kembali untuk penjual Habotest. Ketika saya terima barang ini agak berantakan, kawan. Jadi ini kalian perhatikan, saya buka ini aja langsung terbongkar gini. Jadi ketika saya terima kemarin pun dalam posisi amburadul begini kardusnya. Oke, itu ya tentang kardus. Lalu sekarang kita akan coba praktekkan ya bagaimana sih alat ini berfungsi. Jadi gini kawan-kawan, sebelum kita menggunakan alat ini ya, saya tunjukkan dulu atau kita akan review dulu ya bagaimana sih jaringan listrik yang seharusnya ya kawan. Nah, ini contohnya ya. Contohnya, misalkan kita pasang ini vertikal seperti ini ya, kawan. Maka kalian perhatikan ya, di sini itu kan ada dua lubang listrik ya. Terus di sini ada logamnya seperti ini, ya, dua kiri kanan. Nah, ini disebut grounding ya, kawan, yang ada logam ini. Seharusnya dia tidak nyetrum ya, makanya saya berani megang. Ya. Nah, grounding ini ya sebaiknya ada. Kenapa? Karena dia bisa menyelamatkan kita misalkan terjadi korslet atau apa gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian dua lubang ini ya, kawan. Ini kalau kita menurut standar kelistrikan yang sekarang ya, maka di sebelah sini itu adalah fase ya. Jadi kalau kalian lihat di layar itu sebelah kanan layar ya, kawan. Jadi sebelah sini adalah fase. Kemudian sebelah sini adalah netralnya gitu. Nah, apa fungsinya alat ini? Fungsinya alat ini adalah yang pertama, dia akan mengukur tegangan antara fase dan netral ya. Jadi lubang kiri dan kanan ini dia harus memiliki tegangan sekitar 220 volt gitu ya. Kemudian yang kedua, ya, alat ini juga bisa mendeteksi apakah posisi apakah posisi fase dan netral ini terbalik atau tidak gitu ya. Nah, baik, sekarang kita akan coba ngetes ya kawan, apakah listrik yang ada di soket ini atau stop kontak ini apakah cukup bagus. Maka kita akan colokkan ya. Bismillah. Nah, mudah-mudahan terbaca ya di layar ya kawan. Nah, perhatikan ya bahwa di sini ya, di sini ada 3 lampu, lampu 1, 2, 3 ya kan teman. Nah, lampu ini ternyata dia menyala nomor 1 sebelah sini. Ya. Nah, ini artinya dia ada masalah ya. Karena apa? Kalau menurut daftar yang di sini ya kan. Jadi kalian nggak usah mikir ini ya, atau nggak usah ngapalin ya kan, nggak usah menghafal ya, karena keterangannya ada di bawah sini. Perhatikan ya, kalau lampu hanya satu yang menyala, itu artinya ground open ground ya. Open ground itu artinya apa? Groundingnya nggak ada. Dan memang benar ya kawan, ini groundingnya memang sedang tidak saya pasang. Jadi untuk mempelajari ini ya.
Jadi nanti kita akan tes di yang tempat groundnya bagus. Kemudian yang kedua, di sini ada angka 212 ya kawan. Ini melambangkan bahwa tegangan yang ada antara netral dan fase adalah 212 volt. Ya, seperti tadi saya bilang, dia yang bagus itu sekitar 220. Tapi 212 masih bisa kita terima ya. Nah, baik, sekarang kita coba ya kawan. Kalau saya balik ya. Kalau saya balik seperti ini. Ya sama ya. Jadi masih terbaca groundnya ini apa namanya? Groundingnya nggak terpasang gitulah istilahnya, open ground ya. Baik, sekarang kawan-kawan akan saya ajak ya untuk ngetes apakah colokan atau stop kontak di rumah saya ini apakah sesuai dengan standar gitu ya. Jadi karena colokannya berbentuk seperti ini, maka saya perlu adapter ya kawan. Nah, jadi ini boleh saya colokkan dulu seperti ini. Nah, baru kemudian saya colokkan ini. Oke, kita bisa baca sama-sama ya kawan. Di sini ini ternyata lampunya menyala 2 ya. Artinya apa? Kalau nyala 2, di sini ada keterangannya correct ya, artinya benar gitu. Sehingga di sini kesimpulannya adalah yang pertama kutubnya udah benar ya, yang sebelah kiri netral, sebelah kanan fase. Kemudian groundingnya juga tidak ada masalah ya, karena di sini udah benar. Jadi yang contoh saya pertama tadi, karena groundingnya nggak ada, maka dia ikut yang sini ya, nyala hanya nomor 1. Jadi ini karena nyala dua-duanya artinya udah benar. Lalu kita akan bahas ya sekalian ya kawan-kawan. Jadi di sini ada keterangan yang lain ya. Jadi misalkan yang nyala hanya nomor 2, maka artinya netralnya tidak tersambung atau putus. Kemudian kalau yang nyala nomor 2 dan nomor 3 artinya ground dan fasenya ya, ini tulisannya live and ground reverse ya. Jadi fase dan ground kebalik ya, itu parah ya kawan-kawan. Ini parah ini gitu ya. Jadi gitu. Kemudian kalau nomor 1 dan nomor 3 yang nyala, maka fase dan netral terbalik ya. Nah, ini saya bisa bikin contoh ya kawan-kawan. Jadi perhatikan ya, apa yang terjadi kalau saya balik. Nah, jadi ini ya sengaja saya balik. Jadi di sini ini kan fase, di sini ground ya. Karena saya jungkir balik ya, maka dia salah mendeteksi ya. Jadi hasilnya adalah menyatakan bahwa fase dan netralnya ini kebalik ya. Jadi memang kebalik ya, karena apa? Alatnya yang saya balik. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kalau lampunya nyala semua ya, 1, 2, 3 nyala semua, itu artinya fase dan ground terbalik atau groundnya hilang gitu ya. Jadi kalau groundnya hilang kemudian fasenya masuk ke ground, nah ini bisa nyala semuanya ya kan. Jadi seperti itu ya. Oh ya, kemudian mungkin kalian bertanya-tanya ya, tapi ini saya pun belum bisa mengujinya ya. Jadi yang sebelah kiri ini ada tulisan RCD ya, RCD 33 mA. Ini kalau saya baca keterangannya sih katanya untuk menguji ya kawan. Jadi contohnya seperti ini. Contohnya ya, kalau ini saya pencet ya, maka kalau di rumah kita terpasang peralatan seperti ELCB atau RCCB gitu ya, atau RCD ya, itu dia bisa ngetrip ya. Jadi ini untuk menguji aja. Jadi menguji untuk apakah peralatan listrik kita berupa ELCB atau RCCB atau RCD itu apakah berfungsi. Nah, seperti itu. Tapi karena di rumah saya nggak punya RCD atau ELCB atau RCCB, maka saya tidak bisa memperagakannya ya kawan. Nah, kalian dulu pernah ada yang menanyakan tentang RCCB ya. Nanti suatu saat saya akan bahas ya kawan. Karena kemarin saya udah beberapa kali coba membeli, ternyata barangnya nggak bagus ya. Akhirnya sampai sekarang saya belum bisa membuat videonya.
Nah sekarang begini ya kawan, jadi alatnya kita tahu gunanya nih ya. Jadi pada akhirnya sekarang kegunaannya terserah kalian. Misalkan kalian tukang listrik ya, kalian orang yang suka benerin listrik, maka alat ini sangat penting ya. Jadi ketika kalian selesai mengerjakan masang stop kontak gitu ya, atau kalian dipanggil orang ya untuk mengetahui apakah stop kontaknya bagus atau tidak, maka alat ini sangat mempercepat kerja kita. Tinggal dicolok celek, ketahuan hasilnya gitu ya, tegangannya tahu, terus kutub-kutubnya tahu benar atau enggak gitu ya. Jadi ini sangat membantu kita mempercepat kerjaan kelistrikan. Nah bagi kalian yang orang rumahan yang tidak sehari-hari bekerja dengan listrik ya, tentu kalian tetap bisa menggunakannya ya untuk mengecek apakah listrik di rumah kalian udah benar atau tidak ya. Kenapa? Misalkan kalian habis renovasi rumah, kemudian kalian nggak tahu ya kan apakah listrik di rumah kalian bagus atau tidak, maka kalian memerlukan ini ya teman-teman. Jadi kalau setelah kalian tes ternyata hasilnya nggak nyala seperti ini, harusnya kan 1, 2 nyala, 3 mati ya. Kalau dia selain ini maka kalian komplain ya. Nah seperti itu. Jadi alhamdulillah di rumah saya itu udah bener ya kawan. Nah ada satu hal aja yang kurang ya kawan, maksudnya nggak sempurna ya. Jadi di sini meskipun dia menandakan bahwa groundnya oke ya, tapi dia tidak bisa menunjukkan apakah groundnya cukup bagus atau tidak ya. Jadi alat untuk mengukur ground itu ada sendiri ya kawan. Nah, suatu saat saya kalau dapat alatnya nanti saya akan buat kontennya. Nah kalau kalian penasaran ini beli di mana, nanti linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi ya kawan, karena saya juga membelinya secara online. Nah kalau kalian penasaran dengan kualitasnya bagaimana, menurut saya sini lumayan banget kawan-kawan, dengan harga yang menurut saya cukup terjangkau ya. Jadi ini saya nggak tahu apakah kalau merek-merek terkenal itu juga punya ya. Jadi sebetulnya kalau kita menilik ya kawan, merek-merek dari negeri Cina itu, meskipun barangnya itu kebanyakan itu memang kualitas rendah, tapi mereka itu sangat kreatif ya. Saya nggak tahu apakah ada alat seperti ini yang mereknya misalkan Fluke atau Kyoritsu gitu ya. Tapi saya tahunya ya ini gitu ya. Jadi kalaupun ada yang merek Fluke, Kyoritsu, saya jamin harganya pasti jutaan rupiah. Jadi susah sekali kita kalau mau beli ya. Jadi alat ini cukup murah ya, hanya 100.000 lebih kalau saya nggak salah ya. Nanti saya akan sertakan link pembeliannya di kolom deskripsi. Jadi gitu dulu ya kawan-kawan, mudah-mudahan konten yang saya bawakan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan.